Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 yaitu tentang keseimbangan ekosistem, muatan bahasa Indonesia ya. Yang pertama, kita akan menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Ya, jadi di sini nanti anak usaha akan belajar tentang membuat peta pikiran dari teks. Setelah itu nanti anak usaha temukanlah kosakata yang agak susah di situ, yang jarang anak usaha dengarkan ya. Kosakata itu dapat dicari maknanya dengan kamus bahasa Indonesia. Anak usaha punya ya kamus bahasa Indonesia. Nah, terus informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran biar lebih menarik dan lebih kreatif. Nah ya, kita simak aja langsung ke sebuah teks di sini, yaitu mengenai ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar dari manusia itu memang bahaya nak ya. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Banyak tuh nak ya, mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksplorasi laut secara besar-besaran tanpa memperdulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan sehingga mempengaruhi pertumbuhan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching, yaitu pemutihan karang, karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi itu, pemerintah menerapkan rancangan baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, makanya anak usaha jangan suka merusak, ya, merusak lingkungan alam. Nah, kita sekarang akan mencari beberapa kosakata sulit dari teks tersebut. Coba kita anak usah lihat di sini ya. Ada tadi usah baca beberapa kosakata yang agak susah ya, agak jarang anak dengarkan. Kayak di sini nak DKD ya. Terus ada lagi tadi eksploritas ya, eksploritasi. Terus apa lagi? Kawasan konservasi. Itu adalah salah satu contoh dari kata-kata sulit ya yang jarang anak ustadz dengar. Nah, itu semuanya bisa anak ustadz cari di kamus bahasa Indonesia nak ya. Kamu bisa mencari makna dari kosakata itu dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia. Simaklah kosakata berikut beserta maknanya. Dekade yaitu artinya adalah masa 10 tahun. Berarti satu dekade itu masanya adalah 1 tahun. Terus eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Nah, itu baru dua nak ya. Itu adalah anak ustadz kalau seandainya pengen tahu lagi, buka kamus bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada ekosistem laut, kekayaan hayati, terumbu karang, lingkungan, konservasi. Nah, ini anak ustadz bisa cari di kamus bahasa Indonesia nak ya. Itu adalah kosakata yang susah atau yang jarang anak ustadz dengarkan. Oke, setelah itu anak ustadz bisa membuat peta pikiran seperti kayak di slide ustadz ini ya. Judul besarnya itu biasanya itu di tengah-tengah nah ya. Ancaman terbesar ekosistem laut ya. Nanti anak ustadz bisa membuat beberapa pertanyaan yang ada di slide tadi ya. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut itu adalah manusia. Dan satu slide. Terus penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia adalah eksploitasi laut secara besar-besaran ya, mendapatkan keuntungan sendiri nah ya, mementingkan diri sendiri. Nah, itu nah. Terus penyebab terumbu karang mengalami bleaching pada ekosistem laut ya, itu ada di dalam teks tadi. Apa penyebabnya? Karena alga tadi kan. Nah, hilangnya alga. Terus cara mengurangi kerusakan ekosistem laut. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi ya? Apa yang dilakukan oleh pemerintah agar ancaman ekosistem laut itu
bisa teratasi biar tidak punah ya. Sekarang kan sudah mencapai 70% kerusakannya nak ya. Biar tidak meningkat, kalau bisa diturunkan lagi. Nah, apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi itu. Setelah itu bisa anak Ustaz dengan cara membuat pertanyaan teks non fiksi ya. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah Ustaz jelaskan di slide-slide berikutnya ya, atau di video-video berikutnya. Itu ada apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Ya, contoh kalimatnya, pertanyaan apa yang masuk dengan ekosistem ya. Terus mengapa ekosistem harus dijaga, di mana ekosistem air tawar berada ya. Ada semuanya jawabannya di dalam teks. Anak Ustadz bisa membuat pertanyaan yang lebih banyak daripada ini nak ya. Yang selanjutnya adalah menyimpulkan informasi dari teks non fiksi. Menyimpulkan itu berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks ya. Berarti di sini anak Ustadz harus menemukan ide-ide pokok dalam teks ya. Yang mana ide pokok itu berada di kalimat utama. Di dalam satu paragraf itu kan sudah saya jelaskan bahwa dalam satu paragraf itu terdapat dua kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu bisa berada di awal kalimat, di awal paragraf, bisa juga di tengah, bisa juga di akhir. Anak Ustaz temukan nanti di kalimat utama itu terdapat ide pokok ya. Kamu dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran. Nah, dari ide tadi anak Ustaz bisa jadikan peta pikiran ya, jadikan peta pikiran. Setelah itu anak Ustaz kembangkan menggunakan bahasa sendiri. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Yang selanjutnya adalah mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Cari ide pokoknya dan kalimat utama dalam setiap paragraf atau paragraf artikel ya. Ya, cari kalimat utamanya, nanti di dalam kalimat utama terdapat ide pokoknya. Buatlah kesimpulan yang mencakup semua informasi penting dalam artikel dengan bahasamu sendiri ya. Kalau udah ketemu ide pokoknya, Ustaz lanjutkan dengan dikembangkan menggunakan bahasa sendiri nak ya. Nih di sini ada membuat peta pikiran. Langkah-langkahnya yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kalau ada 3 paragraf berarti Ustaz tuliskanlah 3. Di situ ide pokok paragraf pertama apa, ide pokok paragraf kedua apa, ketiga apa. Setelah ketemu ide pokoknya, temukan kata kunci ya. Kata kunci sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Setelah ketemu kata kunci, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan seperti kotak-kotak tadi itu. Nah itu ada bagannya. Setelah itu barulah catatlah informasi-informasi penting dari teks tersebut. Itu cara membuat peta pikiran. Ini bagan namanya nah ya. Perhatikan contoh peta pikiran berikut. Ekosistem ya. Dari ekosistem anak Ustaz nanti bisa buat contoh ekosistem ya. Contoh ekosistem apa saja? Ekosistem laut, ekosistem darat. Nah, itu nanti anak Ustaz kembangkan lagi. Setelah itu nanti buat pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Terus komponen ekosistemnya apa saja? Terus keseimbangan ekosistem itu kayak gimana ya? Itu anak Ustaz bisa kembangkan menggunakan bahasa sendiri. Makanya di dalam bacaan itu ada kunci-kuncinya nak ya. Kunci-kuncinya itu yang harus anak Ustaz jadikan peta pikiran tuh nak. Yang selanjutnya adalah menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi.
Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi, kamu perlu membaca dengan seksama, lalu mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Itu cara menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Untuk membuat kesimpulan, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks berupa ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf teks. Kamu dapat merangkai kesimpulan yang mencakup semua informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Menggunakan bahasa kita sendiri itu akan lebih mudah, lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat. Contoh menyajikan ide pokok informasi penting dari kesimpulan teks non-fiksi. Kita lihat di sini ya. Ini satu paragraf Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perubahan ekonomi. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang berpengaruh terhadap perubahan alam antara lain menebang pohon secara liar, membakar hutan, menggunakan pupuk kimia, dan pembasmian hama secara berlebihan, serta menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak buruk terhadap lingkungan ya. Itu adalah sebuah contoh teks satu paragraf. Di dalam teks itu di sini ide pokok paragrafnya itu adalah manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi penting pada paragraf tersebut yaitu kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut berpengaruh terhadap perubahan alam. Kesimpulannya adalah dari paragraf tersebut yaitu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan manusia berpengaruh terhadap perubahan alam atau ekosistem ya. Itu adalah kesimpulan dari teks yang ini ya. Jadi singkat tapi padat sudah mencakup semuanya ya. Kalau tadi kan satu paragraf terdiri dari beberapa baris ya. Kalau kita simpulkan itu cukup menjadi 4 baris saja ya. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan mengenai muatan bahasa Indonesia tema 3 subtema 3 tema 5 subtema 3 ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.